kita bertemu kembali di channel Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Kali ini saya pengen tunjukin sama teman-teman bagaimana caranya membuat meja kerja yang simple dan praktis dari bahan dasar multiplex 18 mm. Yang pertama, tentukan bahan dasarnya dulu yang kuat dan tidak melengkung. Lalu alat-alat yang dibutuhkan adalah satu buah gergaji. Saya di sini pakainya jigsaw. Kemudian alat yang kedua adalah bor listrik atau bor tangan juga boleh, yang pakai baterai terserah, yang penting kita sebut dengan mesin bor. Ballpoint, penggaris, usahakan penggaris yang metal. Kemudian meteran. Lalu penggaris siku dan tatah atau pahat. Dan berikutnya adalah sugu manual. Lalu kita juga butuh skrup gypsum atau baut cun juga boleh. Ini skrup gypsum yang panjangnya 5 cm. Selanjutnya kita butuh amplas. Ini adalah mata amplas yang nanti akan dipakai di mesin gerinda. Lalu kita butuh lem. Ini lem kayu. Usahakan yang kuat merekatnya. Saya pakai lem Presto, dan ini juga butuh martil atau palu. Setelah itu kita coba bikin skemanya, bikin sketch bentuk meja yang akan kita bikin seperti apa. Dan kali ini saya akan membuat meja dengan komposisi letter L. Tentukan panjangnya, kemudian lebarnya juga ditentukan, serta tentukan juga sudut kemiringannya. Kita mau pakai siku atau mau pakai semi lingkaran. Setelah skemanya kita buat, lalu kita praktekkan, diukur di atas multiplex yang akan kita potong. Dan jangan lupa kita menentukan titik potongnya dengan garis siku, agar nanti pada saat kita melakukan pemotongan, hasil potongannya akan simetris dan siku. Jejak-jejak pengukuran tadi yang kita sudah tandai dengan ballpoint, lalu kita bentuk garis agar nanti pada proses pemotongannya menjadi lurus. Oke, Bray, setelah tadi proses pengukuran serta proses memberikan tanda dengan penggaris, lalu sekarang kita siapkan alat potongnya dengan menggunakan jigsaw supaya nggak capek, bro. Ini saya pakai jigsaw yang kelas-kelas ekonomis gitu ya. Dan jangan lupa kita gunakan masker untuk melindungi pernapasan kita dari debu-debu atau partikelnya multiplex ya, karena partikelnya lembut tapi nusuk sekali di hidung kalau multiplex seperti ini. Oke, selesai dari ujung, kemudian kita sampai ke tengah, dan di tengah kita tidak bentuk siku ya, tapi kalau bahasa kita di Tegal itu namanya pingul ya. Pingul itu artinya sudutnya itu tumpul setengah lingkaran gitu. Ya, sudah mulai nampak ujung ketemu ujung, dan nah, selesai. Kemudian kita singkirkan sisanya ini, nanti akan kita pakai untuk membuat kaki meja. Dan silakan dilihat hasilnya lurus.
Kemudian untuk membuat sudut yang tumpul tadi atau yang setengah lingkaran tadi, kita memerlukan bantuan kaleng bekas atau apalah ya. Yang kemudian kita bikin sebuah pembatas seperti ini supaya kita pada saat menggergaji nanti akan mudah, tinggal mengikuti garisnya saja. Kemudian dilanjutkan dengan menghaluskan sisi-sisi bekas gergajian tadi dengan sugu manual. Ya, kita bentuk polanya ini untuk kaki mejanya ya. Kita potong. Ini sebenarnya satu lembar triplek ya, satu lembar multiplek ini nggak cukup sebenarnya ya. Cuma dicukup-cukupin lah supaya ya bisa dipakai saja gitu karena ternyata setelah saya praktekin satu lembar multiplek yang 18 mm ini ternyata nggak cukup dipakai untuk satu unit meja kerja yang letter L itu tadi ya. Nah, ini kaki-kakinya sudah terpotong semuanya dan kita haluskan pinggir-pinggirnya supaya tidak melukai. Jadi kita rapihin pinggir-pinggirnya. Setelah selesai tadi membentuk kaki-kaki mejanya, kemudian saya mengambil space ya pada pinggir triplek ini, pada pinggir multiplek ini saya ambil 5 cm nanti untuk mempertebal posisi multipleknya supaya tampak depannya ini kelihatannya agak tebel ya meja yang kita punya ya. Jadi saya dobelin karena juga nanti sekaligus akan menjadi penguat juga pada saat kita menambahkan kaki-kaki mejanya. Kemudian kita siapkan juga potongan-potongan multiplek yang kira-kira lebarnya itu 5 cm ya. Ya 3,5 sampai 5 cm lah nggak masalah, tapi kalau 3,5 juga nggak masalah. Yang penting dia fungsinya hanya memberi pembatas saja, sekaligus juga nantinya akan menguatkan sudut-sudutnya. Kita haluskan multiplek potongan-potongan yang kecil ini supaya nanti pada saat kita pasang itu akan napak ya, atau ngeplek dengan posisi meja yang lebar tadi. Ya, beginilah teman-teman cara memasang potongan multiplek tadi pada pinggir bagian bawah meja. Cara pemasangannya seperti ini. Kita lem dulu ya dengan lem Presto. Ini bukan endorse ya. Bukan endorse, tapi memang saya konsumennya Presto karena lemnya bagus. Ya, setelah kita baluri dengan lem secara merata, sedikit-sedikit saja ya, tipis saja karena ini lem Presto ini merekatnya cukup kuat. Lalu kita pasang dengan berdiri seperti ini. Ya, kita tentukan pinggir-pinggirnya supaya pas. Lalu setelah kita rasa pas, untuk menguatkan antara potongan multiplek ini supaya nempel kuat dengan bodi mejanya, bagian bawah ya, ini bagian bawah meja, kita kuatkan dengan paku gypsum yang 5 cm. Kita cukup ambil beberapa saja ya, satu di pinggir, satu di tengah, kemudian satu lagi di pinggir lainnya. Jadi supaya menjadi pengunci saja.
Ya, karena saya tadi sudah di awal cerita bahwa satu lembar multiplek untuk membuat meja letter L ini sebenarnya tidak cukup. Makanya saya akali dengan membuat satu buah pondasi di posisi meja yang memanjang. Saya beri siku ini yang kuat karena harapan saya supaya meja itu tidak goyah. Kalau ada satu pondasi siku yang kuat, maka siku-siku yang lain jika dirasa lemah itu akan hanya sebagai penopang saja, bukan menjadi siku inti, tapi siku hanya penopang saja. Ya, kita pasang lagi satu kakinya lagi. Tadi kalau kaki yang pertama adalah ujung yang panjang, tapi yang sebelah kanan itu sudah terpasang. Kemudian ini ya kira-kira posisinya hampir di tengah meja, tapi posisi meja yang memanjang ya. Kita baluri lem dulu supaya dia kuat posisinya. Jangan lupa bagian yang berdiri juga kita kasih lem supaya benar-benar sempurna. Dan ini sudutnya sudah dipastikan harus siku ya. Oke bro, ini adalah posisi meja yang kita miringkan. Dan ini yang saya pegang ini adalah kakinya, kaki yang sebelah kanan. Dan kita kunci juga ini dengan paku gypsum dari atas supaya benar-benar kuat. Ya, jadi kalian boleh lihat bahwa kakinya itu sebenarnya tidak sepenuhnya bisa menopang sebenarnya, tapi dengan siku ini harapannya bisa lebih kuat. Nah, sudah mulai kelihatan ya bro. Ini yang saya maksud dengan pondasi sikunya seperti ini. Ini kakinya ya, yang kelihatan di kamera ini adalah kaki mejanya, dan kita kasih space kira-kira 5 cm lah dari bawah. Jangan di fullkan multipleknya itu nempel ke lantai, nanti kalau pada saat kita bersih-bersih jadi susah. Makanya saya angkat ya kira-kira 5 cm, enggak 5 cm deh, antara 2-3 cm lah, supaya masih ada rongga. Jadi begitu kita sapu bagian bawah mejanya, kita bisa bersihkan sampai bersih. Jangan lupa diukur sikunya juga supaya mejanya itu benar-benar simetris pada saat kita pasang nanti.
inilah posisi meja yang saya sudah berdirikan. Sekarang waktunya kita mempercantik mejanya dengan dipoles pakai amplas supaya cantik. Ya, jangan lupa pinggir-pinggirnya sampai benar-benar rata dan halus. Nah, sekarang kalian boleh lihat, ini penampakan awal sebelum saya membuat meja kerja tadi dengan letter L. Ini planning lokasinya di sini. Jadi nanti meja ini akan hilang, berubah seperti ini. Oke teman-teman, demikian tadi proses pembuatan meja kerja yang saya gunakan untuk recording, untuk juga bikin lagu karaoke dan lain-lain. Ya, ruang kerjanya seperti ini. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat atau setidaknya menginspirasi teman-teman semua untuk lebih kreatif membuat produk-produk atau membuat konten-konten di YouTube supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika masih ada sesuatu yang perlu ditanyakan. Sampai bertemu kembali di kreativitas berikutnya.